Berarti besok buat larutan. Kalau yang belum kemarin belum membuat etanol, berarti besok buat etanol ya. Cukup mudah, 5 menit aja selesai. Terus Solutio Rivanol juga sama, 5 menit selesai. Cuman yang perlu kalian pahami dulu sebentar, jangan sampai salah hitung, jangan sampai salah timbang. Rivanol yang dibutuhkan itu sedikit. Kalau sampai kamu salah timbang, resikonya Rivanol yang harusnya bisa dipakai untuk 10 orang, kamu larutkan sendiri untuk 1 orang, berarti kamu sudah merugikan 9 orang yang lain ya. Ini tidak main-main karena Rivanol itu cukup susah didapatkan dan cukup mahal. Tidak semua sekolah bisa dapat Rivanol. Jadi kalau kalian dilatih membuat Rivanol, tolong diperhatikan penimbangan dan perhitungan bahan obatnya. Jelas? Di sini resepnya Solutio Rivanol 1 per 1 per mil. Nolnya kan ada 3 loh. Berarti 1 per berapa? Kalau nolnya 3, 1 per 1000. Kan 1 per 100. Biasanya kan 1%. Ini 1 per million, 1 per 1000. Jadi untuk monografi dilengkapi ya. Monografinya lihatnya apa Bu? Apakah ada Rivanol besok di sana? Tidak ada nama Rivanol. Rivanol dikenal dengan Aetagridini lactas. Tulisannya Aetagridini lactas, tapi bacanya Aetagridini lactas. Jadi besok cari lengkapi untuk monografi Aetagridini lactas dari FI edisi 3. Silakan. Monografinya bentuk, warna, bau, rasa, pelarutan dituliskan. Terus penimbangan atau golongan obat dulu. Pada saat kalian membeli Solutio Rivanol di apotek, apakah harus pakai resep dokter? Tidak. Berarti golongan obatnya obat bebas. Terus perhitungan dosis jelas tidak ada. Ke perhitungan bahan obat. Bahan obat karena di sini Solutio. Solutio adalah bentuk sediaan cair, ada bahan obat terlarut dan ada pelarut. Yang terlarut Aetagridini lactas atau Rivanol. Pelarutnya adalah aqua destilata. Jadi bahan obat terlarut itu bahan obat padatnya, pelarutnya adalah bahan tambahan cairnya. Nah sekarang Aetagridini lactasnya berapa nimbangnya? Sesuai resepnya 1 per mil, berarti 1 per 1000 kali 60. Ketemunya itu berapa? 0,06 gram. Kalau dijadikan miligram berapa? Berapa miligram? Kalikan 1000 ini berapa?
salah timbang, saya minta ganti rugi untuk jumlah yang kalian salah timbang. Dulu kan saya sudah bayar, kan kamu bayar untuk 1. Nah kalau kamu salah timbang untuk 10 gitu kan 100 siswa gimana? Kamu butuhnya cuma 60 mg. Bayangkan aja kemarin timbang pengenceran 50 mg. Sedikit apa? Sedikit sekali loh. 60 ya segitu. Kalau sampai besok ada yang salah timbang 600, berarti untuk 10 anak loh 600 mg. Apalagi 6 gram untuk 1 angkatan loh. Padahal belinya lumayan. Allah beli lagi bu, iya beli lagi bisa. Beli itu bisa kalau ada barangnya. Nah sekarang itu barangnya nggak ada, mau dibeli apa? Makanya saya bilang Rivanol itu satu bahannya cukup susah didapat dan harganya cukup mahal. Kalau masalah harga, kami akan usahakan karena kami utamakan kalian. Mau harganya mahal akan kami usahakan. Kalau ada barangnya, sekarang harganya mahal nggak ada barangnya, mau beli apa? Makanya besok tolong diperhatikan bagi yang sering-sering salah lihat anak timbangan, ya, salah nimbang, tolong hati-hati. Kalau sampai saya nimbangnya kok banyak sekali kanalnya, serpuknya, berarti bisa dipastikan salah. Ulangi lagi, setarakan neracanya. Bisa jadi neracanya tadi kesenggol, turun, nggak tahu, sehingga harus dicek lagi. Jelas? Ya. Jadi nimbang 60 mg. Terus aqua destilatannya berapa? Karena di sini kan at 60 toh. Berarti tinggal dikurangi 0,06 gram. Sekitar 59,94 kurang lebih. Ya, itu airnya. Nah, sekarang prosesnya, proses pembuatannya yang tadi saya bilang nggak lama, asal kamu menyesuaikan atau sesuai dengan alurnya. Pertama kali berarti karena di situ resepnya 1 per mil sejumlah 60 berapa? 60 mili apa 60 gram? Resepnya Januar. Apa Bu? Tadi pertanyaannya apa? Solusi Rivanol 60 mili apa 60 gram? Solusi Rivanol 60 gram. Ketok nek ngalamun. Jadi nggak apa-apa sih, mudah. Gak ada DM-nya juga kok. 60 gram. Berarti langkah awalnya adalah apa yang dilakukan? Timbang palitan. Menimbang botol kosongnya dulu. Ya kan? Iya. Jadi timbang botol kosong atau setarakan botol kosong. Sudah, setarakan botol kosongnya. Berikutnya adalah menimbang etagrindinilaktas sebanyak 60 mg. Nah, 60 mg kamu timbang. Setelah itu dimasukkan atau ambil Erlenmeyer. Posisikan yang sudah ditimbang etagrindinilaktasnya, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Terus dimasukkan seperti biasa. Pernah tuh pakai Erlenmeyer? Pernah melarutkan magnesi sulfas dengan natri sulfas kan? Nah, prosesnya sama. Cuman kalau natri sulfas, magnesi sulfas kan jumlahnya banyak.
bentuk garamnya banyak. Di sini sedikit sekali, 60 mg. Setelah itu kalian mengukur aquadesnya berapa? 59. Bisa mengukur 59,94? Tidak bisa, berarti ukur dulu berapa? 50. Mililiter aquades. 50 ini kenapa nggak langsung 59 Bu? Susah. 50 dulu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Warnanya terus di goyangan seperti ini, nggak usah lama-lama. Beta-akril laktase itu sangat mudah larut di dalam sekian bagian air, sangat mudah larut. Berarti berapa jumlah air yang digunakan kalau 1 gram? Sangat mudah larut, mudah larut. Kurang dari 1. Kalau mudah larut 1 sampai 10. Nah, ini tadi airmu berapa? 50. Bahan obatnya berapa? 60 mg. Begitu kamu kasih air set hilang toh. Sudah larut. Lah ngapain kamu aduk gini sampai setengah jam gini terus buat apa? Jadi begitu air masuk, pastikan sebentar. Oh, sudah larut. Sudah larut. Tinggal dimasukkan ke botol. Proses pada saat memasukkan ke botol, apakah ada yang perlu disaring? Coba di petunjuk prakteknya. Perlu disaring? Perlu. Ya. Masih ingat proses untuk atau cara menyaring? Masih. Ambil kapasnya sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Yang pasti sudah menutup ini bagiannya. Terus kita basahi dengan aquades. Jadi pasangkan seperti ini ya, terus dibasahi dengan aquades sampai penuh. Setelah itu dibiarkan menetes dengan sendirinya sampai tidak ada tetesan airnya, berarti sudah cukup basah. Setelah itu disaring larutannya tadi. Bu kan bersih Bu, ya siapa tahu di dalamnya sini ada pengotor, jadi cukup dimasukkan saja dan tinggal dituang biasa. Sudah. Nah terus tadi yang kita masukkan di sini kan baru 50 toh? Kurang berapa? 9 mili ya. Pada saat ini sudah dituang, mengukur lagi air sekitar 5 atau 8 mili. Kamu masukkan ke dalam Erlenmeyer yang posisinya sudah kosong. Fungsinya untuk apa? Untuk membilas. Siapa tahu ada revanol yang tertinggal. Jadi dibilas, tetap pakai corong tadi dimasukkan ya dengan disaring. Nah setelah itu, setelah disaring selesai, dicukupkan sampai berapa gram? 60 gram. 60 gram. Nanti pakai aquades atau yang ini Bu? Ini kan sudah bersih, sudah dibilas tuh. Berarti kan sudah ada larutannya. Larutannya berarti nanti atnya menggunakan aquades. Tuang di dalam beker gelas pakai pipet. Dicukupkan sampai 60 gram. Bu kalau kelebihan gimana? Ambil ya Bu ya, boleh.
Tidak boleh, ingat ini sudah ada bahan obatnya. Apalagi warnanya kuning tadi, kalau kelebihan yang kuningnya ini terlalu, ini pas 50-60 warna kuningnya seperti ini. Kalau kamu sampai kelebihan 100 misalnya, kuningnya jadi makin muda, makin lambat-lambat, ya buat apa? Ya, etapidilaktasinya sudah berkurang kadarnya. Jelas? Jadi kalau besok misal tadi saya sudah bener kok nimbangnya 60 mg. Saya tuang nih. Ya, saya tuang dari sini, saya tuang ke beker gelas. Ternyata warnanya ada 2 kemungkinan. Tiga persis. Ini oke. Nanti saya centang. Oke, sesuai. Prediksi masih lihat jernih seperti ini. Kemungkinan berikutnya bisa lebih pekat. Kalau sampai pekat, salah nimbang ya. Enggak, Bu, bener Bu 60 mg. Salah timbang ya. Enggak, Bu, bener Bu 60 mg. Catatan saya 60 mg. Salah timbang ya, salah anak timbang. Enggak, Bu, 60 mg. Di LK saya 60 mg, Bu. Bener, enggak salah timbang. Coba dicek dulu. Kalau sampai saya mengulang 3 kali, berarti harus introspeksi. Enggak ya? Coba cek anak timbangan tadi yang saya pakai yang mana. Nek salah kan gitu toh? Ya kan? Kok tahu kalau salah? Warnanya pekat. Kalau di pekat kuningnya itu pasti saya, meskipun kamu mau bersumpah demi Allah, bener loh. Catatan saya, catatannya bener kan, 60 kan? Catatannya, LH-nya bener. Ya saya tanyakan, bener nimbangnya 60? Bener Bu. Bener anak timbangnya 60, bener. Tapi lebih pekat. Coba dicek lagi. Ya, jadi harus ada. Aduh, kok pekat ternyata. Oh, ternyata saya salah. Jangan sampai lu pekat, buang biar nggak lo makin salah lagi. Jelas? Ya. Terus kemungkinan berikutnya apa? Pada saat saya nuang. Kalau tadi terlalu pekat, kalau sekarang tidak berwarna. Pernah Bu? Ada. Udah cukup waktunya saya nimbang itu masih ngantri bla 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 bla, isi saja pakai air aquades. Dikira tidak dicek, gitu dituang. Apa rifanolnya terkena oksidasi di sini? Tapi kan ini warnanya coklat. Kalau coklat kan menghindari oksidasi dari luar, warnanya putih. Rifanol sekarang sudah berubah jadi transparan. Bener ini tadi nimbang. Bener sudah ditimbang. Bener. Begitu disandingkan loh kok warnanya beda. Saya tadi bener nimbang loh Bu. Nah, apa yang ditimbang? Dicek lagi. Siapa tahu yang ditimbang jadi laktis. Pokoknya cepet aja. Lihatnya etapidilaktase, ngambilnya ya. Jadi besok diperhatikan itu. Ingat sekali lagi supaya bahan obat yang kami siapkan itu bisa untuk 4 kelas yang lain. Jadi tolong jangan sampai melakukan kesalahan. Kasihan teman-temannya, karena kami di sini juga menyiapkan untuk satu periode dari kelas 10 F1 sampai F4 itu sudah kami siapkan. Hitungannya juga sudah kami sesuaikan. Jadi kalau sampai ada yang salah, itu ya kami agak kerepotan menyediakan kembali atau membeli kembali obatnya. Ya, jadi tolong diperhatikan, sama-sama mengingatkan temannya kalau tapi di
kanalmu kakean kuwi. Ora kok. Kok. Cek nggak mungkin. Ya, disuruh cek lagi, coba ingatkan temannya, mengingatkan ya, tidak membantu, tapi diingatkan itu salah, jangan-jangan jumlahnya. Jangan sampai sudah dilarutkan baru sadar, oh iya salah. Hati-hati ya. Jadi tidak terus pelit ya Bu Desi ya, bahan gitu aja sampai harus diingatkan, harus dicek segitunya. Tapi sekali lagi itu tadi di awal untuk mengadakan bahan ini itu relatif susah. Bahan kalau ada mahal pun akan kami usahakan, tapi kalau tidak ada bahan, mau murah, kalau nggak ada bahannya itu mau beli di mana kan nggak ada loh. Misalnya sakarum laktis murah kan Bu? Ya murah, tapi kalau tidak ada yang produksi sakarum laktis, ya kita mau beli apa? Ganti tepung Bu, nah kayak nyambung. Kalau buat dia nggak masalah lah, kalau buat dengan bahan tadi kloramfenikol, masuk kloramfenikol tambah terigu gitu kan ya langsung. Ya kan tidak masuk dalam proses untuk pengobatan atau terapi. Jelas? Jelas. Terus dimasukkan ke dalam ini, ditempel dengan etiket warna merah dengan signa obat cuci luka. Obat cuci luka, bukan obat cuci muka. Ini saya beneran pernah ada yang menuliskan obat cuci muka. Jadi saking groginya nulis di etiket tidak luka tapi muka. Nah itu yang salah nanti. Jelas ya? Signa nama dulu, terus signanya di sini sudah ada obat luar. Jangan lupa tambahkan parah. Bu, kalau tadi dengan menggunakan ini, misalnya saya punya yang sudah ada sablonannya, kan berarti tinggal saya tulis tanggal, nomor, nama pasien 3x1, ya kan? Terus saya tambahi habiskan, saya tempel label. Perlu saya kasih paraf enggak Bu? Perlu enggak? Perlu. Setiap menyiapkan ini etiket ada paraf kecil sebagai bukti itu yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan. Jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Rivanolnya bisa. Kamu bawa pulang buat stok di rumah, kalau ada yang luka atau misalnya mau membersihkan luka boleh. Asli. Etanol kemarin dibawa pulang kan, itu bisa dipakai. Obat cuci luka juga bisa, obat kompres juga bisa. Ini obat kompres juga bisa. Kompres luka ya bengkak pakai ini juga bisa. Semua bahannya asli. Oke, sudah cukup? Sudah? Selesai.